Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 26 April 2021. Tema saat teduh dan renungan kita dengan judul Tanggalkan dan Tinggalkan. Tanggalkan dan tinggalkan. Firman Tuhan terambil dalam Efesus pasal keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ke-24. Demikian bunyi firman Allah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur bahwa Allah telah memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk kebenaran yang membuat hidup kami semakin baik, dan semakin baik. Dan salah satunya adalah kami berjuang bagaimana untuk menanggalkan dan meninggalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tanggalkan dan tinggalkan. Apa yang kita tanggalkan dan apa yang kita tinggalkan? Kita berjuang setiap hari sebetulnya untuk menanggalkan pakaian-pakaian yang lama, dan kita punya pakaian yang baru yang kita sukai. Kita ingin menanggalkan juga sepatu yang sudah lama, lalu membeli sepatu yang baru. Kita juga ingin meninggalkan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, kemiskinan, sakit, penyakit, dan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan, itu semua Tuhan janjikan. Tuhan akan berikan segala berkat-berkat yang disebutkan tadi. Itu adalah bagian anugerah yang Tuhan sediakan buat kita semua. Namun di dalam perjuangan kita harus meninggalkan dan menanggalkan aspek-aspek yang tidak kelihatan, aspek-aspek yang bukan finansial, aspek-aspek yang bukan kasat mata. Namun itu adalah perubahan yang tidak hanya menempel pada badanmu, yang tidak hanya ada di sekitarmu, namun itu ada di dalam dirimu sendiri, yaitu ada di dalam pikiranmu, ada di dalam perencanaanmu, ada dalam tujuan hidupmu, ada di dalam visi misimu, dan ada yang di bagian yang paling terdalam. Yaitu apa? Alkitab berkata, apa yang harus kita tanggalkan dan apa yang harus kita tinggalkan. Yaitu kita harus menanggalkan kehidupan kita yang lama, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama. Kenapa harus menanggalkan manusia lama? Firman Tuhan berkata, karena manusia lama itu akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya. Apa itu manusia lama? Catatan dalam kitab Efesus ayat 17 sampai ke 32. Saya kumpulkan itu menjadi sebuah uraian. Firman Tuhan berkata, apa itu manusia lama? Yaitu perasaan yang tumpul, serakah, cemar, nafsu yang membinasakan, menyesatkan, pemarah, memberi kesempatan kepada iblis, perkataan kotor, mendukakan Roh Kudus, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, lengkap semua. Ini bagian-bagian yang harus kita tanggalkan dan kita tinggalkan di dalam kehidupan ini. Kalau itu kita bawa di dalam kehidupan kita, yang kita perbaharui cuma aspek-aspek luar. Mungkin buat ibu-ibu, buat para wanita, bagaimana kulit itu bisa kinclong, rambut itu tetap dengan wangi, lalu kemudian lebat, tidak terjadi kerontokan. Banyak para wanita takut kalau sedang mandi, lalu rambut terontok satu persatu. Kita sangat takut sekali perubahan yang tidak baik itu yang ada yang mengena di badan kita. Namun yang sesungguhnya yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam diri kita. Kita harus menanggalkan semua yang usang, semua yang lama, semua yang tidak baik, yang tidak indah kelihatannya. Pakaian itu indah dan ada yang tidak indah kelihatan. Namun manusia lama itu tidak indah kelihatannya. Bagaimana kita bergaul dengan orang yang perasaannya tumpul? Bagaimana kita bergaul dengan orang yang serakah, yang cemar, yang nafsu, yang hidupnya sesat, yang pemarah, yang perkataannya kotor,
hidupnya penuh kepahitan, kegeraman, pertikaian, fitnah. Itu kita harus tanggalkan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita harus kenakan? Hal yang baru yang kita harus tanggalkan dan kita tinggalkan. Dan kita harus mengenakan manusia baru. Apa itu manusia baru? Firman Tuhan dikatakan, dan kenakanlah manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Inilah pakaian kehidupan kita yang sesungguhnya. Inilah alas kaki yang harus kita gunakan sesungguhnya, yaitu kerelaan untuk memberitakan Injil. Pakailah ketopang keselamatan, baju jirah kebenaran, ikat pinggang keadilan, pedang roh, perisai iman. Lengkap segala sesuatu yang kita harus kenakan. Ini adalah gambaran seorang prajurit. Bagaimana dikatakan, janganlah kita memberi kesempatan kepada si iblis. Sewaktu manusia lama ini ada di dalam diri kita, maka segala sesuatu dalam hidup ini perlahan namun pasti akan hancur. Berumah tangga berantakan. Memiliki anak tidak bisa mengasuh dengan baik. Karena orang tua tidak baik, anak-anak pun juga tumbuh tidak baik. Orang tua pemarah melahirkan anak-anak yang pemarah. Orang tua yang mudah frustasi melahirkan anak-anak yang tidak punya daya tahan di dalam menjalani hidup ini. Orang tua yang kehidupannya tidak tahu prioritas, maka anak juga tidak bisa menentukan apa itu masa depan hidup yang akan dijalaninya. Tatkala manusia baru itu dimiliki oleh kita, kita memiliki hati yang baik, kita memiliki buah-buah roh dalam kehidupan kita, kita memiliki karakter ilahi, kita memiliki karakter Kristus. Maka sewaktu semua yang finansial itu ada, dia kemudian bisa mengelola dengan baik. Sewaktu dia menjadi kaya, dia tidak menjadi arogan, sombong, dan angkuh. Dia memakai kekayaannya untuk kemuliaan Allah, karena dia sudah mengenakan manusia baru. Sewaktu dia cerdas, dia sudah menempuh pendidikan di dalam jenjang tertentu. Dia juga tidak menjadi angkuh. Dia tidak melupakan Allah. Dia tahu bahwa ilmu yang dimilikinya harus dipersembahkan kepada Tuhan dan harus menjadi berkat buat orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kita mengenakan manusia baru, maka hidup kita penuh dengan pengampunan. Hidup kita penuh dengan sukacita, bukan dengan kegeraman, bukan dengan kepahitan, bukan dengan fitnah, dan segala sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, baiklah kita boleh berjuang untuk menanggalkan dan meninggalkan kehidupan lama kita, manusia lama kita, dan memakai manusia baru yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Kenakanlah manusia baru. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, persoalan dalam hidup, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, memohon, berharap sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tanggalkan dan tinggalkan kehidupan yang lama, manusia lama, dan kenakanlah manusia yang baru. Yang Alkitab berkata, dengan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.